Halo, masih di tempat? Belum ada. Nisa, tadi katanya mau nanya Nisa. Ya, gimana? Ada yang mau nanya apa? Iya itu Mister. Jadi kita uh, setiap bulannya itu fix ya Mister ngambil buat apa menyetok barangnya itu ngambil dari yang 2%. Bukan gitu maksud saya. Jadi gini, 2% itu adalah sebagai pertumbuhan modal. Jadi gini, nih belanja ya, target belanja. Nah, target belanja dari mana? 3 juta, ya kan? 3 juta. Kurangin dulu untuk yang 5%, kan? Ditambah 60.000. Jadi 60.000 sebagai untung kita yang nggak kita ambil. Tapi kita kembalikan lagi kepada modal barang kita. Sehingga modal barang kita bertambah terus. Berarti yang kita belanjakan sebesar 2.910. Bukan dapat 3 juta, belanjanya 2.950. Dari mana? 3 juta kurangin 250. Sebenarnya untung kita 7% nih. Untung Anda sebenarnya 7%. Rata-rata tiap hari itu 7%. Boleh tiap minggu sekali ngambil 7% boleh. Boleh, nggak masalah. Kalau saya gitu, tiap minggu saya ngambil 7%. Hari Minggu doang. Ya kan? Hari Minggu doang saya ngambilnya sebesar 210.000 untuk sebagai untung saya, kotor saya. Kan tinggal saya cicil nanti. Ya kan? Tinggal saya untuk operasional yang lain. Nah, tapi setiap Senin sampai dengan Sabtu, saya hanya ngambil 5%. Maksud saya, untung saya sebenarnya 7% nih, rata-rata. Mau rame, mau sepi, 7%. Tapi, saya hanya ngambil 5% saja. Yang 2% itu dikembalikan lagi ke modal. Jadi, untung kita yang 2% nggak kita ambil, tapi dikembalikan lagi untuk belanja modal, belanja barang. Sehingga nanti pada akhir bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu nanti ada pertumbuhan modalnya. Yang tadi 70 juta, ini modal awal 70 juta, menjadi 81 juta. Dari mana? Dari pertumbuhan modal tadi. 2% yang nggak kita ambil, sebenarnya boleh saja ngambil 2%, itu nggak masalah. Nggak masalah kok. Anda ngambil kan, saya bilang batas maksimal Anda cek tiap hari itu ternyata untung 7%. Ngambil 7% itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang larang itu. Selagi itu memang bisa menghasilkan untuk Anda. Tapi kalau cara memanage supaya nanti secara finansial ada pertumbuhan modal, ya tadi ngambil di bawah maksimal dikit, sisanya hanya kita kembalikan ke barang. Nah, kira begitu, ya kan? Untuk persentase yang tadi, ya kan? Pertumbuhan modal. Nanti apa? Sehat finansial kita. Oh, tapi kalau Anda mau nyimpen, ini 5% dan 2%, disimpan semuanya. Tapi peruntukannya itu yang 2% itu untuk modal. Nggak apa-apa. Ya kan? Pertumbuhannya untuk 2% modal nggak apa-apa. Contohnya begini, 5 dan 7 Anda simpan, tapi disimpan menjadi 2 kas yang berbeda. Artinya, ini yang 5% itu untuk operasional, bersihnya berapa sih? Nah, yang 2% itu untuk tabungan modal. Oke, kita hitung ini kan baru hitungan harian. Kita belum menghitung bulan. Oke, di sini 1.150.000. Jadi per bulan itu sebesar kali 4. Nah, itu juga dikali 4. Nah, simpan. Ini 2 kas yang berbeda. 2 kas yang berbeda. 2 kas yang berbeda.
Pola manajemen beda-beda ya. Ini pola manajemen itu berprinsip. Kalau kita menggunakan 5% untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa mengotak-atik modal ini yang 22 juta, itu memang prinsip. Prinsip itu bervariasi. Prinsip kita mau hemat, itu prinsip. Prinsip kita 2 tahun puasa dulu deh, nggak beli apa-apa, nggak belanja apa-apa, nggak shopping apa-apa. Tapi nanti setelah 2 tahun menikmati hasil, itu prinsip. Karena kalau manajemen tanpa punya prinsip, dia akan jalan manajemennya. Pakai dulu lah ini bentar, bisa diganti. Itu bullshit. Karena saya dulu pernah melakukan hal seperti itu. Ketika saya manage, betul kita manage sebulan, nggak kita otak-atik di modal, uang yang di modal. Saya hanya mengolah yang 4,6 sebulan, untung saya 5%. Tapi ketika ada cash tertentu, pakai dulu lah itu yang di 23 juta. Pakai dulu 3 juta, nanti kita cicil. Itu bullshit. Artinya kita akan lupa dengan tadi komitmen tadi. Minjam duit 3 juta, nanti diganti. Itu akan hilang prinsipnya. Tapi kalau manajemen yang berprinsip, kita mau nggak mau, suka nggak mau suka, 4,6 harus cukup kita penuhi kebutuhan kita selama tanpa mengotak-atik yang modal. Karena manajemen sifatnya prinsip. Bervariasi prinsipnya. Bervariasi apa? Oh, saya mau lebaran nanti nggak mau beli deh. Oh, saya nanti nggak akan ke mall dulu deh. Oh, saya sakit dulu selama 1-2 tahun ini deh. Saya nggak usah beli ini itu, beli perabotan segala macam. Hemat, handphone udah pakai dulu yang lama, yang walaupun masih rusak. Itu prinsip. Manajemen harus pakai prinsip. Kalau manajemen nggak punya prinsip, maka Anda pasti itu akan makan modal Anda. Jalan-jalan kemana-mana refreshing, 2 tahun nggak kemana-mana, fokus. Itu prinsip ya. Kalau kita bicara, makanya saya bilang manajemen satu bisa dibolak-balik ya. Yang kedua adalah pemasarannya, yang ketiga finansial. Ketiga hal itu tadi Anda miliki, insya Allah bisa. Oke, kita cocokkan lagi ke satu bulan 4,6 ya. Biaya ini kan masih kotor, 4,6 masih kotor, belum bersih. Bersihnya gimana? Biaya apa aja yang Anda keluarkan? Pasti. Anda punya wifi nggak? Internet. Operasional atau akomodasi lah. Memang Anda nggak pakai bensin, belanja barang. Terus apa? Makan. Ya. Saya selama 2 tahun mau nabung sebagai biaya refreshing, silahkan. Saya ada pos namanya biaya refreshing. Itu jarang saya pakai. Nabung aja udah. 2 tahun saya sudah merasakan capek. Bukan capek mengelola usaha, bukan. Selama 2 tahun saya sudah sakit, boleh dong sekali saya berlibur. Saya ada namanya pos. Gitu kan? Yang keempat lain-lain. Ya kan? Atau saya punya hutang lah, lupa. Hutang. Saya punya hutang. Lain-lain. Ini untung ya. Ini untung seminggu 1 juta. Ya, gitu. Oke, listrik misalkan 300.000. Internet 200.000. Akomodasi, bensin paling motor 10.000. Makan, ya kan? 50.000 per hari. Taruhlah 35.000 itu bisa. Belanja 2 hari sekali. 35.000. Kalau Anda masih single, oke, nggak apa-apa lah. Hari itu bisa 25.000. Pahit-pahit dulu lah. 30 hari. Refreshing jadwalnya 10.000 atau 20.000 lah per bulan, atau 10.000 per hari, 10.000 per hari ya, lupa. Berarti per bulannya atau enggak 5.000 per hari. 5.000 per hari. Kali 30 hari. Hutang, kalau ada hutang. Kalau enggak ada ya enggak usah. Lain-lain 500. Ada apa-apa sakit ya kan?
Berarti biaya adalah Rp2.200.000. Oh, masih banyak untungnya. Berarti sisanya adalah kita tabungan. Bagi dua tabungan yang nggak boleh diotak-atik sama sekali apapun yang terjadi, sama tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa dipinjemin. Kita belanja kurang modal, tambah jadi modal. Ada barang murah itu kalau beli sekarang harganya 100.000 jadi 80.000. Oh, kita nyetoknya banyak, murah, promo. Kayak gitu kok. Tabungan sama bagi dua. Tabungan yang betul-betul itu nggak bisa diotak-atik. Mau apapun, mau kita tuh nggak boleh kita sama tabungan yang boleh kita. Nah, kumpul ini bersihnya, berarti bersihnya adalah 2 juta sudah dipotong sama ini biaya tadi. Bersih. Ini untung atau laba bersih. Ini laba kotor. Kita presentasakan, ya kan? Kita presentasakan. Berarti per hari adalah 1.000 internet, berarti per hari adalah 6.000 akomodasi, per hari adalah 2.000, ya kan? Makan per hari adalah 25.000, refreshing per hari adalah 5.000, ya kan? Lain-lain per harinya adalah 1.600, 16.000 lah. Ini yang harus ada tabung per hari. Terus yang laba bersih Anda tabung per harinya adalah 80.000. Jadi kalau di total adalah 153.000 yang harus Anda sisihkan. Jadi udah otomatis Anda akan terpetakan. Ya kan? Jadi dari tadi misalkan Anda punya untung pendapatan 4 juta, ngambil duit 200.000, berarti 200.000 dibagi 10.000, internet 6.000, akomodasi 10.000, makan 25.000, 5.000 dan seterusnya. Itu yang saya lakukan sampai dengan duit. Banyak pos bagus. Pos kita mau apa nih? Bawahnya misalkan pos mau haji. Luar biasa kan? Tujuan mulia. Haji per bulan 500.000. Kalau misalkan 500.000 dikali 12, berarti ada 6 juta. 6 juta kali 5 tahun. 30.000, berarti 5 tahun pertama 3 juta satu orang. Dan 5 tahun keduanya bisa sama. Dan seterusnya. Boleh, mau apapun boleh, pos-posnya keinginan Anda. Rumah, misalkan. Itu nggak masalah. Jadi, bagaimana kita prinsip. Manajemen itu harus punya prinsip dan memang harus kita prinsip. Nah, tadi 2 kas yang berbeda. Sekarang kita bicara kas yang 1840, yang 2%. Jadi perharinya adalah 61.000. Enggak dong. 1840 dikali, itu kan per minggu ya, kali 4. Per bulan adalah 7.360.000. Nah, inilah yang boleh Anda otak-atik. Buat nambahin modal lagi boleh. Anda mau kumpulin per bulan Anda store lagi 7 juta buat tambahan modal, silahkan. Kalau saya prinsipnya adalah 5 dan 2, saya ambil dua-duanya. Tapi 2 kas yang berbeda. Kas yang 5% itu nasional, nanti bersihnya berapa? Kas yang 2% itu saya kumpulin per bulan, saya store modal. Jadi setiap bulan saya ada penambah modal. Di dalam catatan akuntansi saya, setiap bulan ada penambahan modal yang kita. Sehingga ketika dihitung di laporan neraca itu akan muncul nilai modal sekian.
gitu kan? Nilai hutang piutang sekian, liabilitas ekuibilitasnya sekian. Nah, itu ya kira-kira kalau kita bicara tentang cash flow secara finansial seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada lagi nih. Oke. Bentar ya. Bentar ya. Ini gede banget. Kok nggak bisa ya? Anjir sih bisa. Kan tujuan Anda ini bukan untuk wirausaha loh. Urusan ketiga. Bagaimana Anda bekerja? Minimal guidance-nya bisa Anda gunakan 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang. 2, 4, 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena memang kita nantinya akan butuh. Nah, siapkan satu jenis usaha, apapun bebas, deskripsinya apa saja, nanti materi UASnya seperti ini. Nanti saya akan share ya di grup. Oke, deskripsi usaha Anda apa aja, dari profil usaha, produk, segmen, dan target, lokasi produksi, dan penjualan, harga. Ya, kita berbicara tentang bisnis plan-nya. Kemudian perencanaan produk, sarana produksi, bahan baku pendukung utama. Kemudian perencanaan marketing, analisa harga, biaya utama, analisa cost, goal setting. Kemudian perencanaan keuangan, bahan baku, proyeksi permodalan, dari mana laba rugi, aroskah, sama resiko bisnis. Ada 4 bab yang sudah siapkan. Nah, nanti selama 2 pertemuan berikutnya, saya akan full menjelaskan tentang hal ini. Ya kan? Saya akan menjelaskan tentang hal ini. Karena saya nggak lebih banyak ke teori ya, lebih banyak bagaimana Anda langsung terjun, berpikir, usaha yang mau Anda buat, seperti apa. Teori itu bisa Anda belajar dari Google, bisa belajar dari buku, bisa Anda belajar dari berbagai macam pengusaha-pengusaha sukses. Saya hanya perantara. Tapi bagaimana saya memberikan guidance? Oh, Anda memahami secara dasar. Dasar orang berbisnis itulah plan, business plan. Itu rencana planning pertama ataupun langkah yang sangat dini untuk Anda siapkan. Toh ini nanti Anda gunakan di kemudian hari, silakan. Saya punya usaha sampai hari ini, mulai dari berusaha pertama kali itu ketika saya duduk di bangku kuliah mempresentasikan namanya business plan. Akhirnya saya pakai. Pola-pola itu saya pakai, perencanaan marketing saya pakai, perhitungan modal saya pakai, kemudian proyeksi permodalan, laba rugi saya pakai semuanya di 5 tahun setelah saya lulus dari kuliah. Tepatnya 5 tahun setelah saya lulus di mata kuliah kewirausahaan waktu itu di semester 3 kalau nggak salah. Saya membuat ini dulunya, kemudian saya pertama terjun sebagai usaha kecilan komputer waktu itu, berawal dari tugas yang saya buat ketika saya duduk di bangku kuliah. Itu pasti akan kepake, ya kan?
guidance-guidance-nya bisa Anda pakai. Tapi saat ini fokus adalah kerja. Tapi ketika Anda ada jenuh bekerja, ingat, ketika kita bekerja harus punya mental pengusaha. Kenapa? Setiap karyawan yang tidak punya mental pengusaha, maka dia hanya mentok pemikirannya. Jadi kalau kita punya jiwa usaha, jam 8-7 pagi berangkat kerja, pulang jam 5, selesai dari kantor, itu Anda tidak berhenti otak Anda. Tapi otak Anda kan berputar. Karena kalau sifat ataupun karakteristik pengusaha adalah time is money. Time is tinggi. Ya kan? Setiap waktu adalah berpikir. Bagaimana saya punya uang 1.000, besok pagi menjadi 200.000. Saya punya tabungan 1 juta, di mana bulan depan sampai di 5 juta. Itu adalah prinsip seorang ataupun karakteristik seorang pengusaha. Jadi kalau Anda punya mental pengusaha, bagus. Anda terapkan di dunia kerja. Tapi kalau Anda di dunia kerja hanya punya mental karyawan, ya berarti ya jam 7 sampai jam 5 sore, otak Anda hanya bekerja sedemikian waktu saja, tapi waktu yang lebih tidak ada gunakan untuk pemikiran yang lain. Sehingga Anda monoton. Kerja, tapi tidak berpikir tentang usaha, dan usaha. Nah, dulu saya punya dari pagi sampai sore saya kerja, pulang kerja saya berpikir mencari namanya side income. Ya, setelah kita belajar, dan hari ini saya bisa membuka real dari online, dari offline. Dua-duanya online dan offline pun jalan. Semua butuh waktu, semua butuh belajar. Saya kuliah lulus tahun 2000 berapa saya lulus ya? 2010 saya lulus S1, 2014 15 S2, anggaplah 2010 ya, 2010 2011 yang lalu. Jadi sudah 13 tahun ya, 13 tahun saya menjadi pengusaha itu di tahun yang ke-10 matang. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk belajar pola pengusaha itu seperti apa, pola entrepreneur itu seperti apa, dan pola bagaimana kita. Jadi itu ya, abaikan saya yang membicarakan, tapi bagaimana Anda punya niat menjadi pengusaha, terjun di lapangan dan berani punya risiko. Kalau seorang pengusaha itulah berani menerima sebuah resiko. Oke, sampai sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan di minggu depannya lagi ya, minggu depan dan minggu depan lagi, 2 minggu yang akan datang. Kita akan membahas tentang UAS yang Anda nanti sajikan. Ingat, tim ini adalah tim yang akan berkoordinasi masing-masing anggotanya, setiap tim. Dan itu nanti akan berkoordinasikan dengan saya. Dan nanti akan kita lihat apakah satu tim setiap individu bekerja sama dalam menyajikan sebuah pemaparan atau tidak, nanti akan kelihatan. Ya. Jadi saya harap setiap tim individunya bisa bekerja sama dengan baik, saling membantu satu tim itu untuk menyajikan sebuah kajian nanti ketika tugas sebuah AS. Oke, dari saya terima kasih. Ada pertanyaan mungkin yang mau Anda tanyakan, silakan. Apakah cukup sampai di sini? Cukup ya? Tanya, udah jam berapa? Jam Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Iya, sama-sama. Dadah. Terima kasih Papa Zahra. Dadah, Papa Zahra tuh. Dadah Zahra. Dadah tuh. Udah ya, saya tutup close.